Pak Arbi, kalau sebagai orang Indonesia nih yang mau belajar bahasa Jepang, Iya. apakah ada kiat supaya bisa lebih efektif, lebih cepat nih untuk menguasai bahasa Jepang? Oke, terima kasih. Iya, jadi untuk bisa kita menguasai bahasa Jepang dengan lebih cepat, ini satu hal kita harus menguasai yang dinamakan kontrastif linguistik ya. Jadi ilmu perbandingan bahasa. Nah, kenapa demikian? Karena bahasa-bahasa di dunia ini memiliki beberapa tipologinya sendiri-sendiri gitu ya. Nah, saya akan berikan contoh ya. Misalnya kita bisa bedakan sebuah bahasa itu dari low context ya, low context dan high context gitu ya, high context. Nah, jadi misalnya dalam bahasa misalnya dalam bahasa Indonesia lah dan bahasa Jepang misalnya kita bilang atsui ne, panas ya gitu ya. Nah, ini juga bisa dijadikan sebuah instruksi ya kepada lawan bicara kita untuk kita menghidupkan AC gitu ya. Nah, jadi karena sekarang panas, ya jadi kita tidak perlu memberikan instruksi dalam bentuk kalimat imperatif ya atau kalimat perintah ini ya. Ini dimungkinkan karena bahasa Indonesia dan bahasa Jepang ini tergolong dalam satu grup ya, yaitu high contact high contact language ya. Nah, ini jadi salah satu contoh ya. Nah, terus kemudian dari sisi sintaksis misalnya. Nah, dari sisi sintaksis atau dari sisi pembentukan pola kalimat. Nah, ini contohnya misalnya kita mau bicara begini. Gajah itu belalainya panjang. Nah, gajah itu belalainya panjang. Coba nih misalnya kita coba ubah ke dalam bahasa Inggris yang kita sama-sama tahu ya. Bisa nggak kita bikin kalimat yang exactly sama gajah itu belalainya panjang? Kan susah ya. Jadi kita harus bikin parafrasenya dulu. Jadi misalnya berbicara tentang gajah belalainya panjang. Misalnya itu kan speaking about the elephant, the trunk is long misalnya gitu ya. Atau the nose is long ya. Nah, contohnya seperti itu. Nah, atau kita bikin itu menjadi satu pola posesif ya, bentuk memiliki ya. Jadi misalnya hidung gajah itu panjang gitu ya. Nah, baru kemudian the elephant's nose is long gitu ya. Nah, itu baru bisa kita bikin dalam bahasa Inggris ya. Nah, tapi pola gajah itu belalainya panjang, itu kita bisa sampaikan dengan cara yang sama, dengan urutan yang sama dalam bahasa Jepang. Zowa hanaga nagai. Zowa hanaga nagai. Jadi gajah itu kan zo ya. Nah, kita berikan wa di partikel wa di sini. Zowa hanaga tentang gajah itu esensi apa dari gajah itu yang panjang. Jadi kita perlu perkuatan dengan ga gitu ya. Zowa hanaga nagai. Hana itu kan hidung ya. Zowa hanaga nagai itu sama persis dengan urutannya dalam bahasa Indonesia. Artinya dengan kontrastif linguistik ini, dengan memahami kontrastif linguistik ini, kita nggak perlu memparafrasekan lagi misalnya, karena dalam bahasa Inggris tadi ya, kita kan perlu memparafrasekan ya, menjadi bicara tentang gajah, hidungnya panjang atau belalainya panjang, atau misalnya hidung gajah atau belalai gajah panjang. Tentu saja kita bisa sampaikan juga dalam bahasa Jepang dengan cara seperti itu ya, misalnya tentang gajah belalainya panjang. Zo ni tsuite atau zo ni tsuite hanasu to hanaga nagai. Bisa seperti itu ya. Tapi kan nggak harus seperti itu karena baik bahasa Jepang maupun bahasa Indonesia itu dilengkapi dengan perangkat yang sama gitu ya. Nah, ini artinya bahwa kita bicara mengenai struktur dua subjek. Nah, sekarang kita bicara masalah subjek ya dalam konteks sintaksis ya. Jadi tadi kan kalau kita bicara high context dan low context, masih ingat ya dengan piramid tadi ya. Nah, piramid ini penting sekali, mudah sekali ya kita untuk membuat penggolongan linguistik ya, bahasa ya. Nah, jadi di sini kan di atasnya itu ada wacana ya, wacana atau bumiaku gitu ya. Nah, di sini ada sintaks ya, sintaksis. Terus kemudian di bawahnya ada morfologi ya.
Di bawahnya lagi ada fonetik ya, ilmu tentang bunyi. Ya. Nah, dengan kita menguasai tentang kontrastif linguistik tadi ya, kita udah bicara tadi tentang wacana ya, misalnya tentang Atsuine, panas ya gitu ya. Terus kemudian sintaksis kita bicara mengenai struktur dua subjek ya, subjek. Nah sekarang kita masih bicara tentang subjek nih, misalnya sekarang hujan ya, sekarang hujan ya. Nah sekarang hujan ya itu mana yang subjek, mana yang predikat? Apakah sekarang itu adalah subjek? Kan bukan, gitu ya. Nah, sekarang coba kita akan bingung ya ketika hanya dikasih satu kalimat dalam bahasa Indonesia saja. Coba kita perbandingkan dulu ya dengan bahasa bahasa Inggris misalnya. Now it's raining ya. It is raining gitu ya. Jadi kita memerlukan it ya. Lalu kemudian yang sama dengan hujan, tadi hujan kan adalah kata benda ya. Jadi kan dalam bahasa Inggris kalau kita ingin membuat kata setara kata benda kan kita berikan to ya, to rain, atau misalnya kita tambah ing ya, gitu kan jadi sebuah kata benda ya, atau setara dengan kata benda. Nah, hujan. Nah, lalu sekarang kan now ya. Jadi kalau misalnya kita bilang dalam bahasa Inggris now it is raining atau it is raining now gitu ya. Nah, berarti harus ada it is gitu. Tapi dalam bahasa Indonesia kan kita tidak memerlukan konstruksi ini gitu ya. Jadi sekarang itu hujan kan tidak kita harus tambah itu gitu ya. Nah, sama halnya dengan bahasa Jepang. Sekarang hujan. Imawa ameda. Imawa ameda. Itu sama konstruksinya dan urutannya juga sama. Imawa ameda. Ameda imawa. Nah, jadi kita bisa menggunakan pola-pola yang seperti ini gitu ya. Nah, ini salah satu ya yang kita bisa sampaikan ya di sini. Ini di level sintaksis ya. Nah, mungkin ini adalah contoh-contohnya, dan kalau kita susun ada banyak sekali ya. Misalnya begini. Orang Indonesia tidak pernah punya kesulitan dengan membedakan antara D dan T ya. D dan T itu kita tidak punya kesulitan. Nah, contohnya ya, misalnya orang Korea dan orang China itu ya, itu mereka tidak bisa mengatakan suito. Nah, apa itu suito? Nah, ini tumbler ya, tumbler ya. Nah, kenapa orang Cina dan orang Korea tidak bisa mengatakan suito? Karena dalam bahasa Cina ya, atau dalam bahasa Korea, vokal itu kan bersuara ya. Jadi suara yang bersuara menggunakan pita suara pasti ya, vokal itu ya. Nah, jadi T itu adalah konsonan yang tidak bersuara. Nah, konsonan yang tidak bersuara ketika diapit oleh vokal yang notabene adalah sesuatu yang bersuara menggunakan pita suara, dia nggak bisa menghentikan, sehingga ini jadi D, suido. Padahal suido itu dalam bahasa Jepang ini adalah air ledeng. Ini ledeng ya, pam gitu ya. Nah, suito ini tumbler gitu ya. Kita nggak pernah punya kesulitan di sini ya. Ini kita bicara masalah fonetik ya. Nah, sehingga dari situ inilah pentingnya kita menguasai perbandingan bahasa ya sebagai seorang guru ya. Sehingga dari sini kita bisa mengetahui kesulitan-kesulitan para siswa ketika belajar bahasa Jepang, dan kelebihan-kelebihan para siswa ketika belajar bahasa Jepang. Ini lebih ke materinya ya.